Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Malati Putri, NIM 2018 1011 0311 475. Saya sedang menempuh mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis pada kelas C dengan dosen pengampu Ibu Iva. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perusahaan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada bentuk-bentuk, yang ketiga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum perusahaan, dan yang keempat ada macam-macam hukum perusahaan. Baik, sebelumnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pada pengertian. Pengertian dari hukum perusahaan yaitu hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk hukum perusahaan. Jadi, semua peraturan-peraturan untuk mendirikan usaha atau bisnis diatur pada materi hukum perusahaan ini. Lalu yang kedua, ada poin bentuk-bentuk. Pada bentuk-bentuk hukum perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu persekutuan atau partnership, yang kedua ada perseorangan. Pada persekutuan atau partnership dibagi menjadi dua lagi, yang pertama yaitu bukan badan hukum dan yang kedua badan hukum. Untuk bukan badan hukum contohnya ada CV dan firma. Lalu contoh yang kedua yaitu dari persekutuan yang badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada koperasi. Lalu pada poin yang kedua dari bentuk hukum yaitu perseorangan. Perseorangan contohnya ada satu, yaitu usaha dagang atau biasa disebut dengan UD. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan bisnis atau usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Yang kedua, ada pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Yang keempat, ada pembelian. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja. Yang keenam, ada organisasi internal. Yang ketujuh, ada pembelanjaan. Dan yang terakhir, ada jenis badan usaha yang akan dipilih. Lalu kita masuk pada poin yang keempat, yaitu macam-macam perusahaan. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa skala. Salah satunya ada usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan usaha besar. Untuk usaha mikro, yaitu merupakan salah satu usaha yang dapat dijalankan secara perorangan atau juga badan usaha. Untuk usaha mikro ini memiliki nilai aset lebih dari 50 juta dan tidak lebih dari 300 juta. Contohnya, petani yang mengerjakan lahan, pengrajin mainan anak, industri makanan dan minuman, mebel dan lain sebagainya. Lalu ada usaha kecil. Usaha kecil yaitu sama halnya dengan usaha mikro, namun yang membedakan adalah nilai aset. Pemiliknya yaitu 50 juta dan tidak lebih dari 2 miliar rupiah. Contohnya, usaha kecil ini adalah petani. Contoh dari usaha kecil ini adalah petani yang memiliki lahan dan mempunyai tenaga kerja. Contoh yang kedua yaitu peternak ayam yang memiliki tenaga kerja. Dan yang terakhir contohnya yaitu koperasi skala kecil dan yang lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya juga ya.
Lalu untuk usaha menengah, yaitu skalanya itu lebih besar dari usaha kecil adalah usaha menengah. Usaha ini dikatakan menengah karena memang berada di tengah-tengah gitu loh. Usaha ini diatur oleh badan usaha dan juga bisa dimiliki oleh perorangan. Untuk nilai aset kekayaan dari usaha ini tuh menengah antara 500 juta hingga 10 miliar. Contohnya usaha peternak, perkebunan, usaha grosir baik impor maupun ekspor, jasa transportasi, taksi, bis, dan lain-lain. Lalu ada usaha besar. Usaha besar dikatakan besar jika aset kekayaannya lebih dari 10 miliar. Yang digolongkan usaha besar adalah usaha nasional milik negara atau swasta, dan juga usaha asing yang memiliki kegiatan ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti BUMN, Telkom, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada macam-macam hukum perusahaan dilihat dari jangkauan usaha. Yang pertama ada usaha skala, yang kedua ada distribusi besar, yang ketiga agen, yang keempat pengeceran, dan yang terakhir dropshipping. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.